Wisnu, kalian lagi ngapain sih? Ini lagi baca artikel tentang diabetes. Oh, emangnya kenapa sih? Ini loh. Indonesia sebagai produsen jagung aktif memiliki luas panen jagung pipilan 2,49 juta hektar pada tahun 2023 dengan produksi 14,46 juta ton. Pemerintah mendorong produksi jagung untuk mengurangi impor dan mencapai swasembada pangan. Jagung yang melimpah membuka peluang untuk memproduksi gula jagung, sirup jagung, dan TFCS yang ekonomis dan relevan bagi industri pangan. Tetapi di Indonesia masih ketergantungan dengan gula tebu, sehingga menimbulkan kontroversi kesehatan seperti diabetes dan meningkatkan pencarian pemanis alternatif. Diabetes global diperkirakan meningkat dengan pengeluaran kesehatan sekitar 1,54 miliar US dollar pada tahun 2045. Di Indonesia, 10,6% atau 1 dari 9 orang dewasa menderita diabetes, menekankan kebutuhan pemanis alternatif. Oleh karena itu, hadirlah produk kami, Swivel, yang dikembangkan sebagai gula jagung untuk mendukung pola hidup sehat dan pencegahan diabetes berkelanjutan, dengan visi menjadi perusahaan gula jagung yang unggul dan berkelanjutan. Dengan misi, yang pertama, mengembangkan pemanis gula jagung rendah gula dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya diabetes. Yang ketiga, mendukung penelitian kesehatan inovatif. Yang keempat, menerapkan praktik bisnis berkelanjutan. Dan yang kelima, memperluas jangkauan pasar. Swivel adalah pemanis alami berbahan dasar gula jagung, memberikan rasa manis tanpa tambahan gula berlebihan, ideal untuk menikmati hidangan manis yang sehat. Bahan utamanya adalah pati jagung, yang rendah protein, lemak, dan serat pangan, namun menjadi sumber energi dari glukosa. Produk ini berwarna kuning keemasan dan memiliki tekstur serta rasa manis seperti gula pasir biasa, dengan kandungan air rendah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan menjaga stabilitas produk. Gula jagung cocok digunakan dalam kue, permen, saus, dan berbagai resep makanan serta minuman karena mudah larut dalam air. Proses produksinya melibatkan evaporasi pati jagung dengan air, penambahan enzim alfa amilase dan glukamilase untuk memecah struktur pati, kristalisasi selama 1 minggu, pengeringan, penghancuran dengan hammer mill, dan pengemasan. Produk dikemas dengan saset dan kotak berbahan kertas. Swivel mempromosikan produk melalui kampanye pemasaran digital, acara promosi di toko, dan kemitraan dengan influencer kesehatan. Produk dijual di toko makanan kesehatan, restoran, distributor makanan, dan e-commerce. Produk ini memiliki sertifikasi organik dan halal, disimpan di tempat yang sejuk dan kering, dan fokus pada kesehatan serta kualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Dalam menentukan target konsumen dan menghadapi persaingan di pasar, segmentasi dan targeting pasar Swivel meliputi beberapa target utama. Yang pertama, individu yang peduli akan kesehatan. Yang kedua, industri makanan dan minuman. Yang ketiga, industri kuliner. Yang keempat, supermarket. Dan yang kelima, penderita diabetes. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi dari setiap segmen pasar ini, Swivel dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dan menarik untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan pelanggan potensial sambil tetap bersaing secara efektif di pasar yang kompetitif. Selanjutnya, target pasar Swivel. Nah, yang pertama, Swivel menargetkan individu yang peduli akan kesehatan dan secara aktif mencari pemanis alami sebagai alternatif untuk mengurangi konsumsi gula tambahan dalam pola makan mereka. Nah, yang kedua, Swivel menawarkan solusi pemanis alami kepada produsen makanan dan minuman yang mencari bahan baku yang berkualitas tinggi. Nah, yang ketiga, Swivel menawarkan pemanis alami kepada restoran dan kafe yang ingin menyajikan hidangan manis yang lezat sambil tetap memperhatikan kesehatan. Nah, yang keempat, produk kami mengutamakan kesehatan dan menargetkan orang-orang yang mengalami masalah kesehatan seperti diabetes, serta anak-anak untuk pencegahan diabetes sejak dini. Nah, yang kelima, Swivel menawarkan solusi pemanis alami bagi produsen yang ingin mengurangi kadar gula dalam produk mereka. Nah, yang terakhir, kami akan mendistribusikan produk kami ke toko serba ada untuk mendukung perekonomian daerah termasuk toko atau warung masyarakat lokal dan supermarket. Berikut ini kekuatan produk kami dalam menyesuaikan posisi produk di tengah pasar yang kompetitif. Nah, dari segi produk, yang pertama kemasan ramah lingkungan, yang kedua tekstur dan konsistensi, yang ketiga kandungan fruktosa yang tinggi, dan yang keempat stabilitas. Nah, dari segi harga, jagung sebagai bahan baku lebih melimpah dan stabil dibandingkan tebu atau biji gula, menjadikan gula jagung lebih terjangkau, harga sekitar Rp18.000 per box. Kemudian dari segi tempat, lokasi kami berproduksi di Jalan Bangkala Dalam, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, strategis dan berada di pusat keramaian serta jalan poros yang menghubungkan berbagai daerah. Nah, dari segi promosi, kami menggunakan strategi word of mouth, sosial media marketing, dan marketing community untuk biaya efektif dan jangkauan luas. Nah, endorsement selebriti meningkatkan kredibilitas, sementara community marketing membentuk hubungan berkelanjutan dengan pelanggan. Selanjutnya dari segi sumber daya manusia, kami melakukan rekrutmen dan seleksi berdasarkan kualitas skill, memberikan kompensasi dan benefit kepada karyawan yang loyal, memperhatikan keselamatan kerja, melibatkan masyarakat lokal, menjunjung transparansi, dan evaluasi kerja rutin. Nah, kemudian dari segi proses,
menggabungkan teknologi modern dan sistem tradisional untuk mengurangi biaya operasional, menggunakan bahan alami seperti kayu bakar untuk evaporasi dan sinar matahari untuk pengkristalan gula. Adapun target penjualan kami selama 1 bulan yaitu sebanyak 2.500 box dengan hasil penjualan sebesar 45 juta rupiah dan dengan laba bersih sebesar 16.499.583.000 rupiah. Dan dalam satu periode, kami menargetkan penjualan sebesar 30.000 box dengan hasil penjualan sebanyak 540 juta rupiah dengan laba bersih sebanyak 197.994.996.000 rupiah. Metode pemasaran yang kami gunakan ada 3. Yang pertama, word of mouth. Yang kedua, digital marketing. Yang ketiga, community marketing. Nah, strategi pemasaran yang kami gunakan dalam menghadapi persaingan di pasar dari segi produk adalah yang pertama, pada metode promosi yang kami gunakan, baik word of mouth, marketing digital, dari komunitas marketing, kami akan selalu menekankan bahwa bahan baku alami yang kami gunakan, yaitu pati jagung berkualitas tinggi sebagai bahan utama, sehingga kualitas produk kami juga terjamin dan juga diproses menggunakan alat modern serta gaya tradisional yang unik. Nah, yang kedua, kami juga berkomitmen untuk selalu memenuhi regulasi dan standar yang telah ditetapkan dengan bukti sertifikasi dari Badan Kesehatan dan lembaga terkait untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, yang ketiga, kami menggunakan kemasan ramah lingkungan yang menarik dan informatif. Nah, yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik dengan merekrut tim layanan pelanggan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan ramah. Selanjutnya dari segi tempat, kami akan menjual produk kami di platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Nah, kemudian kami juga akan menjual produk kami ke toko dan supermarket serta bekerja sama dengan kafe dan restoran. Selanjutnya dari segi harga. Yang pertama, penentuan harga. Kami melakukan analisis harga produk kompetitif yang serupa ataupun gula tebu di pasar. Nah, yang kedua, segmentasi harga. Kami menawarkan berbagai ukuran kemasan untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda. Tetapi untuk saat ini produk yang kami keluarkan hanya terdiri dari satu ukuran, yaitu 20 saset per box dengan berat sekitar 60 gram, tetapi kami akan merilis ukuran berbeda setidaknya pada akhir periode atau tahun kedua. Selanjutnya adalah kelayakan investasi. Yang pertama adalah HPP. HPP dari produk kami sebesar Rp7.800.000 dan untuk harga jualnya, kami menjualnya dengan harga Rp18.000 per box. Selanjutnya adalah break even point. Nah, kami harus menghasilkan 1912 box agar terjadi titik keseimbangan. Dan juga kami harus menghasilkan Rp34.416.000 agar terjadi titik keseimbangan. Selanjutnya adalah MVP. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide yang telah kami sediakan. Di sini MVP kami sebesar Rp149.958.333.000 atau dapat kita simpulkan lebih dari satu, atau artinya usaha kami layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah PBP atau payback period. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada slide yang telah kami sediakan, PBP kami sebesar 4,001 atau dana dari investor akan dikembalikan dalam 4 bulan. Selanjutnya adalah laporan laba rugi untuk satu periode. Total penjualan kami dalam satu periode itu sebesar Rp540 juta dengan total biaya Rp342.005.000 dan total dari laba bersih kami dalam satu kali periode itu sebesar Rp197.995.000. Estimasi modal yang kami butuhkan untuk membangun usaha kami yaitu sebesar Rp50 juta. Nah, adapun strategi permodalan yang kami butuhkan untuk mendapatkan modal tersebut yaitu yang pertama, modal bersama. Perencanaan modal utama dari bisnis kami berasal dari aset, tabungan, atau investasi yang kami miliki. Dengan itu, kami memiliki kebebasan untuk mengelola dan mengembangkan usaha kami tanpa gangguan eksternal. Dan yang kedua, yaitu bootstrapping. Kami akan menggunakan sumber daya internal yang kami miliki untuk mengoptimalkan pengeluaran, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, dan meningkatkan efisiensi operasional usaha, serta mengandalkan pendapatan awal dari penjualan produk untuk membiayai pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut dari usaha kami. Oh, jadi gitu. Jadi pengen beli produk Swivel nih. Iya nih, aku juga mau beli. Ya udah yuk, kita beli sekarang. Ayo.